dari perspektif pendidikan. Kemudian nanti di sini metode, kemudian diberi ayat nanti tugas untuk latihan menerapkan metode itu. Jadi ayat-ayat yang dikaji secara spesifik ditinjau dari metodologi yang akan kita kembangkan. Metodologi tafsir tarbawi. Metodologinya. Kemudian nanti pada tafsir tarbawinya langsung kita mengkaji Al-Quran dengan dipandu oleh tema-tema kependidikan, komponen-komponen pendidikan. Apa itu pendidikan dalam perspektif Al-Quran? Bagaimana metode dan lain-lain, komponen-komponen itu dijadikan tema untuk mengkaji Al-Quran sekaligus penerapan metodologi yang kita akan coba lakukan pengkajian dan pengembangannya pada semester ini. Mungkin semester 3 nanti atau semester 2. Ini alhamdulillah telah berjalan seperti yang telah dilakukan oleh saya dengan Pak Cucu. Untuk semester ini kita namanya mata kuliah studi Quran Tarbawi. Nah, studi Quran Tarbawi artinya kajian Al-Quran dengan mengembangkan perspektif pendidikan. Jadi sekali lagi ini sepenuhnya metodologi. Tidak banyak target yang kami kembangkan, tapi kalau mampu menangkap dan mengembangkan metode itu, insya Allah akan menjadi kekayaan tersendiri bagi kita. Baiklah, saya akan buka screen-nya. Oh tidak, saya belum jadi co-host, tolong di ini dulu. Hostnya siapa? Ya, ya. Nah. Sudah muncul ya? Ada sudah muncul itunya? Sudah ada Pak Kiai. Sudah Pak, alhamdulillah sudah. Mengapa kita memerlukan studi Quran Tarbawi? Mengapa penting? Ya, ini antara lain latar belakang yang buat kami merasa penting untuk mengembangkan kajian tafsir Tarbawi. Bukan dalam tafsir-tafsir yang sudah ada sejak At-Tabari, ya tafsir Winduk yang paling awal sampai ke Al-Wasit yang cukup paling modern, dan bahkan tafsir-tafsir yang tahun 2000-an, 2014, 16 sudah ada, bisa kami memiliki. Malami tarbiyah, malami itu jadi apalah semacam arahan-arahan yang sifatnya sekedar implikatif itu sudah muncul, ya sudah muncul. Atau bari saja di dalam menafsirkan basmalah, ya memulai dengan ini taklini ada Allah membelajarkan untuk memulai amal dengan basmalah. Itu ada kata, ada itu jelas orientasi tarbawi. Hanya pada umumnya tidak memiliki spesifik ya untuk kajian tarbawi. Itu wajar dan memang
pada umumnya tafsir begitu. Ya. Bahkan sekalipun tafsir hukum seperti Qurtubi, ya memang arahnya hukum, tapi di sini akan kita melihat perbedaan tafsir tarbawi dengan tafsir hukum. Kalau hukum itu biasanya hanya berorientasi pada makna-makna yang terukur. Sehingga kadang-kadang menghindar dari makna-makna mazaji yang sulit. Karena mazaj itu prinsipnya ada peluasan makna. Nah, justru beda dengan tarbawi yang justru akan berusaha masuk ke situasi psikologis ayat. Tentu saja nanti akan ada teknik-tekniknya ya, pendekatan dan metodenya. Nah, karena itu Al-Quran sebagai satu-satunya sumber yang menyeluruh untuk pedoman kehidupan manusia. Dan menurut saya, pendidikan adalah misi utama Al-Quran. Nah, dari sisi pendidikan yang sudah spesifik sebagai satu disiplin ilmu, memiliki paradigma, memiliki metode, memiliki terus aspek-aspek atau unsur-unsur lain dari konsep pendidikan, nah belum terangkat secara lebih utuh, ya, belum terangkat secara lebih utuh. Begitu juga mengamati tafsir-tafsir Tarbawi yang muncul belakangan ini, Pak Cucu yang melakukan penelitian itu, menurut saya belum memiliki metodologi yang spesifik, ya, belum. Karena itu, ya, sehubungan dengan konsep, nah ini lagi latar belakang lainnya, sehubungan dengan konsep dan praktik pendidikan masih bersifat sekuler. Nah, ini jadi undangan tersendiri, undangan yang sangat kuat untuk kita memberikan masukan-masukan terhadap konsep pendidikan yang ada. Di dunia, di Indonesia, bahkan di dunia, ya, disadari atau tidak bahwa konsep pendidikan yang dikembangkan itu adalah produk Barat. Mengapa di Indonesia lebih menggunakan produk Barat? Karena wajar sejak dari masa penjajahan yang cukup lama, dan pendidikan formal justru dimiliki atau kita mengadopsi pendidikan Barat, maka konsep-konsep itulah yang dominan dalam praktek pendidikan kita. Satu prinsip yang sangat berbeda sama sekali dengan konsep pendidikan sekuler, dengan pendidikan yang kita akan kembangkan, itu ada bahwa yang sekuler itu memiliki cara pandang yang dikotomis antara ilmu dan agama. Mengapa dikotomis? Karena pada dasarnya konsep pendidikan di Barat diturunkan dari filsafat Barat yang awalnya adalah positivistik. Positivistik itu adalah cara pandang yang melihat kebenaran dari sisi yang empirik, sehingga keberadaan Tuhan patut dipertanyakan, bahkan sama sekali tidak dianggap sebagai satu kebenaran karena tidak bisa diverifikasi secara empirik. Kemudian diturunkan oleh filsafat rasionalisme dan empirisme, bahkan materialisme. Semakin mengokohkan cara pandang sekuler yang melandaskan kebenaran hanya
tatkala bisa diverifikasi secara rasional dan empirik. Maka ilmu-ilmu yang dikembangkan dengan riset-riset di dunia barat, ilmu yang kebenaran, prinsip kebenarannya adalah rasional dan empirik. Itu yang diagungkan di dunia. Ya. Tatkala kita mengandalkan satu prinsip itu untuk mengecek kebenaran, maka otomatis kebenaran-kebenaran yang tidak bisa diverifikasi secara empirik, yang gaib, malaikat umpamanya, apakah secara ilmiah malaikat ada? Tidak ada. Apakah ruh ada? Tidak ada. Karena tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Dan kebenaran ilmiah itu di kalangan ilmu-ilmu kealaman dinyatakan sebagai kebenaran yang sejati. Kebenaran yang tidak bisa diverifikasi secara empirik dan rasional itu hanya hakikoh zaifah namanya. Kebenaran yang palsu saja, yang tidak bisa diandalkan untuk dan jadi cara pandang untuk melihat sesuatu. Nah, inilah fatalnya konsep pendidikan Barat yang sudah lama dikembangkan di dunia kita, termasuk di UPI, begitu. Tentu saja kita bukan berpikir ilmu-ilmu keagamaan, tapi ilmu secara keseluruhan, ilmu alam, ilmu sosial. Maka jangan heran kalau kebenaran-kebenaran ilmiah itu justru dinetralkan dari keberadaan, kehadiran, dan keterlibatan yang maha gaib. Sedangkan Al-Quran justru menempatkan hakikat yang gaib sebagai a'lal haqa'iq. A'lal haqa'iq, yakni kebenaran tertinggi. Nah, di sini terjadi kenyataan yang berseberangan, ya. Sardar dan juga Muhammad Ghazali dan yang lain sudah mengatakan sejak awal umat Islam belum mampu menurunkan konsep-konsep pendidikan dari Al-Quran. Namun demikian dia pun belum mencoba menurunkan model kajian dan apalagi produknya. Hanya sudah ada sejak awal seperti Muhammad Ghazali, Fatah Jalal mengkaji, ya, tapi belum sampai bagaimana pengembangan ilmu secara operasional berdasar Al-Quran. Nah, karena itu kita berkewajiban untuk menurunkan konsep-konsep pendidikan yang integratif, yang tidak memiliki sisi dikotomis antara kebenaran alam dan kebenaran empirik dan kebenaran abstrak atau spiritual. Inilah ya sisi penting kita mengembangkan kajian Quran Tarbawi. Insya Allah kita akan sampai ke sana, ya, akan sampai nurunkan konsep atau teori pembelajaran. Tapi satu kali lagi dengan kajian Quran Tarbawi. Nyata lain dalam temuan kenapa konsep-konsep pendidikan dari Barat, ya, sebegitu sekuler, antara lain dari konsep-konsep psikologis yang dikembangkan Barat, psikoanalisis, analisis, dan kemudian behavioristik, kemudian humanistik, ya,
itu adalah satu gerakan psikologis yang diturunkan dari filsafat-filsafat tadi. Behaviorism menurunkan konsep manusia, itu yang paling besar mempengaruhi konsep pendidikan di dunia, adalah manusia yang tanpa ruh. Kenapa? Tanpa ruh. Karena konsep manusia yang dikembangkan melalui psikologi behaviorism ini adalah manusia yang dirumuskan di laboratorium berdasar observable behavior, perilaku-perilaku yang teramati saja. Penelitiannya panjang melalui behaviorism itu. Beda lagi dengan psikologi analisis Freud, itu bukan hasil riset empirik, bahkan perenungan saja. Tapi begitu diagungkannya Freud itu, yang akhirnya katakanlah mendewakan ego, ya, id, ego, super ego. Sekalipun banyak yang mencoba mendekat-dekatkan antara Islam dengan itu. Tapi sebenarnya tidak bisa, sebab berangkat dari filosofis yang berbeda. Maka hasilnya manusia yang tanpa ruh. Sedangkan ruh dalam konsep manusia dan Al-Quran itu adalah bagian yang sangat esensial bagi pengembangan kepribadian manusia. Wa nafakhtu fihi mir ruh, dan aku tiupkan fihi pada manusia mir ruhi, dari ruhku, kata. Ahli tafsir mengatakan ruh inilah yang menarik manusia pada kecenderungan kebaikan. Kalau dari sisi sosiologi, siapa tuh yang di Amerika Muslim itu, Mbak Yunus, dia melihat manusia dari sosiologi sebagai makhluk dua dimensional, dimensi tanah dan dimensi ruh. Dimensi tanah, manusia memiliki kecenderungan yang menarik hidup dan perilakunya kepada yang rendah. Sedangkan dimensi ruh yang menarik manusia kepada kemuliaannya. Ini lagi menguatkan bahwa kita perlu mengembangkan kajian Quran Tarbawi yang akan insya Allah bisa memberikan masukan atau istilah lain penyempurnaan terhadap konsep pendidikan yang ada. Ya. Tidak akan menganulir konsep yang ada, karena dalam tahap-tahap tertentu kita memerlukan temuan-temuan barat itu. Insya Allah akan dibuktikan ada porsi kebenarannya dalam Al-Quran, kebenaran empirik itu. Ya, mudah-mudahan mungkin beberapa kali kita menjanjikan ini dan contoh insya Allah, ya, bahwa kebenaran empirik itu ada porsinya, ada tingkatannya dalam Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Kemudian tahun 1980 konsep pengajaran digugat. Nah, ini lagi. Tahun 80 itu konsep pengajaran digugat begini, saudara-saudara. Pas saya masuk ke IKIP dahulu, konsep pengajaran yang dikembangkan oleh kita, khususnya Muslim, digugat. Karena pengajaran di kita hanya menempatkan, kalau konsep sekarang itu teacher center, guru saja yang aktif, siswa hanya mendengarkan saja, ceramah saja. Nah,
Sedangkan konsep pembelajaran, teori-teori pembelajaran yang dari barat sangat dinamis, betul-betul membelajarkan, betul-betul membimbing bagaimana potensi belajar yang dimiliki oleh peserta didik dikembangkan. Konsep konstruktivisme umpamanya, dan konsep-konsep lainnya. Wah, tentu saja itu sangat dinamis. Maka terjadi gejolak perubahan dan digugat bahkan memandang rendah pada konsep-konsep yang ada di kalangan kita Muslim. Memang betul. Dan karena kita belum mengungkap konsep pembelajaran dari Al-Quran. Akhirnya di mana-mana lembaga-lembaga pendidikan Islam pun termasuk perguruan tinggi Islam juga lebih mengagungkan teori-teori barat itu. Kadang-kadang tidak disadari bahwa teori itu betul-betul menganulir dimensi spiritualnya. Nah, itu belum ada yang menjawab, saudara, dari sisi teori. Terus terang, saya jajaki. Bahkan teori pembelajaran yang dikembangkan oleh Muslim, kalaupun ada, hanya kompilasi saja dengan kepentingnya dimensi spiritual. Bagaimana konsepnya dan teorinya diturunkan dari Al-Quran, belum ada yang menjawab. Termasuk tulisan-tulisan pendidikan, tentang pendidikan dari Timur Tengah. Banyak tulisan-tulisan pendidikan dari Timur Tengah juga hanya mengadopsi konsep Barat. Kompilasi saja. Kebetulan waktu di Mesir ketemu dengan penulis yang sangat produktif tentang tarbiyah Islamiyah. Tapi lagi-lagi dia hanya lebih menguasai teori Barat. Sementara untuk memasuki ke begini, sama dengan di kita. Di sana ada ahli pendidikan, tapi untuk berkomunikasi secara lebih mendalam kepada sumber utama Islam, ada memiliki keterbatasan. Ada yang sangat dalam memahami Al-Quran seperti Majid Arsan, Al-Kailani. Ya, tapi juga tidak menurunkan itu. Dia lebih banyak menurunkan konsep pendidikan atau pikiran-pikiran spiritual Sayyid Qutb. Keras, tegas, perlunya. Tapi bagaimana teorinya? Itu juga belum terjawab. Nah, saya tahu itu karena perkembangan itu, karena berdasar pengkajian itulah saya mencoba melakukan penelitian dari sejak tahun 2000. Sebenarnya kajian Quran dari sejak tahun tafsir saya mengkaji tafsir dari 1990. Waktu saya menyusun tesis dari tafsir surat Al-Fatihah. Waktu itu belum menemukan seperti yang ditemukan sekarang. Nah, pengembangan konsep pendidikan di dunia Islam, kajian pendidikan telah dimulai sejak abad 3. Ibnu Sahnun, Al-Qabisi, dan lain-lain. Ini dalam Majid Arsan. Tapi baru arahnya kepada pengembangan pendidikan yang menekankan aspek spiritual. Nah, adapun menurunkan, menjawab, karena waktu itu apalagi belum ada teori-teori yang seperti sekarang. Ilmu pendidikan belum ajeg sebagai satu disiplin ilmu yang mandiri apalagi. Dipertanyakannya ini tatkala ilmu pendidikan sudah ajeg sebagai satu disiplin ilmu yang mandiri. Dan Islam ketinggalan. Secara praktek kita tidak bisa mengingkari bahwa proses pendidikan di dunia Islam itu paling berhasil dari semenjak Rasulullah. Kemudian ke sini tokoh-tokoh muslim yang hebat-hebat mengembangkan keilmuan yang sangat luar biasa, kedokteran, astronomi, dan lain-lain.
itu muncul dari Muslim. Rata-rata setelah mereka jadi ahli, hafal Al-Quran, jadi ahli-ahli itu. Nah, kajian tematis konsep pendidikan sejak tahun 70-an di dunia Islam sudah muncul. Abdul Fattah Jalal, Nahlawi, itu tahun 70-an. Sehingga hasil karya Abdul Fattah Jalal itu dan An-Nahlawi itu jadi bahan seminar internasional tentang pendidikan Islam. Tahun 71 kalau tidak salah dimulai di Saudi. Ya. Waktu itu baru merumuskan konsep dasar pendidikan, tarbiyah, taklim, takdib, tarbiyah, Nahlawi, taklim, Abdul Fattah Jalal, kemudian takdib, Naguib Alatas. Hanya berdebat itu, memperebutkan itu, masing-masing pendidikan mengatakan tarbiyah, bukan taklim, bukan tajwid. Masing-masing mengklaim, masing-masing. Pada seminar internasional waktu itu. Ya. Jadi jangankan bicara metode, bagaimana pengembangan ilmu, untuk merumuskan konsep dasar saja tidak ada kesepakatan. Kesepakatannya hanya bahwa konsep pendidikan Islam tercakup pada konsep tarbiyah, taklim, dan takdib. Abdul Fattah Jalal bukan tarbiyah, tapi taklim, karena tarbiyah terlalu luas, mencakup pembinaan dan pengurusan atau terhadap binatang, bukan manusia. Sementara An-Nahlawi justru mengenakan tarbiyah. Datang Alatas dari Malaysia, itu takdib, bukan tarbiyah dan bukan taklim. Jadi saya tidak harus memperdalam itu ya, terlalu lama nanti masing-masing konsep itu. Ya. Itu kajian tematis. Tahun 80 sampai 90 di Indonesia mulai kajian tokoh-tokoh. Nah, kalau mengkaji pengembangan pendidikan di UIN itu rata-rata kajian tokoh-tokoh pendidikan menurut Al-Ghazali, pendidikan menurut itu siapa? Ahli sosiologi itu Ibnu Khaldun, pendidikan Islam. Wah, itu kajian tokoh-tokoh, ya. Jadi lebih bernostalgia dengan konsep-konsep yang lalu, tapi tentu saja tidak tanpa implikasi. Tahun 1990 bisa dilihat coba skripsi, tesis di UIN baru sampai sana. Nah, tahun 2000 sampai sekarang muncul tafsir-tafsir Tarbawi secara tematis. Itu juga menurut saya masih parsial saja kajiannya karena belum dipandu dengan metodologi. Ayat sebagai fenomena pedagogis, nanti kita akan jelaskan apa ayat sebagai fenomena pedagogis. Nah, kajian pendidikan atau tasawuf secara analitis belum ada, maksudnya analitis dan komprehensif. Kalau analisis per ayat secara parsial, komprehensif itu dihubungkan dengan bahwa pendidikan itu merupakan kesatuan dari berbagai komponen yang muncul dalam satu proses. Nah, kajian pendidikan dari Al-Quran belum mampu masuk ke lubuk ayat ruh makna karena rata-rata pendekatan yang dilakukan oleh para pengkaji itu pertama ya kajian makna dari makna yang nampak di permukaan, yakni dari katakanlah bahasa standar nahwu sorof, atau paling dalam hanya bukan hanya memperbandingkan satu tafsir dengan tafsir lain, kemudian ditarik implikasi.
Sementara rahasia-rahasia susunan yang di dalam ayat itu nampak, tapi justru rahasia itu menyembunyikan makna-makna yang sangat dalam. Nah itu menurut saya belum terkuat dengan baik. Yang sering saya beri contoh secara nyata saja, apa rahasia wa'allama adamal asma'a kullaha summa arodohum. Kenapa di sini ha lantas kesan jadi hum, padahal merujuknya sama-sama ke asma. Dari tafsir-tafsir klasik, kalau tidak salah hanya Ibnu Asyur atau itu Jamah Sari, bahwa itu iltifat atau itu litaglib, tapi tidak dijelaskan bagaimana iltifat, makna iltifat secara lebih dalam, ya. Iltifat tapi litaglib, taglib itu bahwa hum itu mencakup kategori-kategori lain, ya. Nah, sekalipun hum itu memiliki spesifikasi, mungkin nanti itu akan termasuknya akan dijelaskan sebagai contoh. Itu latar belakangnya, ya. Oh, nggak jalan. Nah, apakah ini betul ke sana saya? Nah, kajian tafsir Tarbawi, kajian Quran Tarbawi karena memang ingin masuk kepada konsep-konsep pendidikan, ingin mewujudkan jadi tafsir Tarbawi, ya. Nah, yang dimaksud kajian tafsir Tarbawi ini adalah pertama upaya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran sama sebenarnya secara sistematis metodologis, ya. Maksudnya sistematis metodologis itu sesuai dengan cara kerja tafsir, ya, sesuai dengan cara kerja tafsir. Jadi tidak boleh ada makna lompat-lompat tanpa jelas rasionalisasinya. Dan metodologis ini maksudnya metode tafsir. Nah, sebab prinsip besar dalam penafsiran itu seperti kita tahu, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dengan pendapatnya, dengan pikirannya, maka bersiap-siap tempat duduknya dari api neraka. Apa maksudnya bi ra'yihi itu? Dijelaskan oleh hadis lain, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, ini dua hadis itu saling menjelaskan. Barang siapa yang berkata dalam Al-Quran, menurut saya ayat ini begini. Nah, mengatakan itu, tapi tidak tahu dasarnya mengapa mengatakan itu demikian. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ilmu tafsir. Jadi kalau mengatakan maksud ayat ini begini atau makna kata ini begini, harus ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Paling tidak dari pintu pertama untuk masuk Al-Quran, yaitu bahasa. Nah, karena itu harus ketat secara metodologis, ya. Cara kerja tafsir bagaimana? Cara kerja tafsir itu memang beda-beda, ya. Ada yang sangat kompleks, ada yang sederhana. Tapi yang sederhana juga seperti Jalalain. Mengapa Jalalain itu diakui sebagai tafsir, salah satu tafsir induk oleh para ahli tafsir? Karena luar biasa, tatkala sekalipun tafsirnya singkat, memilih satu kosakata
untuk menafsirkan satu itu satu kata atau satu kalimat, tapi sangat-sangat tepat. Nah, itu kepiawaian. Artinya menafsirkannya dengan kata itu betul-betul berdasar pengalaman dan wawasan yang luas. Seperti balnak dipu alal haq, balnak dipu bil haqqi alal batil fayad magu. Kami menembakkan al-haq kepada batil fayad magu, kemudian menelannya, mengalahkan. Nah, ini kerja otak. Bagaimana Allah menembakkan hak dalam pikiran manusia itu muncul, bergumul dengan batil. Tafsir Jalalain, ad-dimag wal maqtal. Aduh, bagus sekali. Otak itu tempat perang, katanya. Wah, di sana. Nah, itu penafsiran yang singkat tapi merupakan akumulasi dari pengalaman yang panjang dan wawasan yang luas. Banyak lagi contoh. Itu tafsir yang paling singkat tapi luar biasa. Ya. Kemudian di sini mengembangkan pendekatan pedagogi. Caranya mengembangkan cara pandang pedagogi. Artinya nanti akan lebih jelas bagaimana, mungkin satu tahap bagaimana mendekati Al-Quran dengan cara pandang pedagogi. Singkatnya dulu bahwa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu dipandang sebagai fenomena pedagogis. Fenomena pedagogis ini tidak akan segera jelas karena harus masuk ke bagian itu. Bagaimana memandang Al-Quran sebagai fenomena pedagogis. Lantas apa fenomena pedagogis itu? Apa tujuannya dari kajian Quran Tarbawi ini? Untuk mengembangkan konsep dan praktek pendidikan yang Islami. Konsepnya harus dibangun dulu. Kalau setelah temukan konsep yang bagusnya diuji coba dulu dengan riset empirik sejauh mana itu unggul, dan kita belum melaksanakan itu. Ya, karena itu belum bisa ditawarkan kepada dunia ilmiah, sebab dunia ilmiah itu mau menerima sebagai satu konsep bahkan jadi teori apabila secara empirik telah diuji cobakan. Sebenarnya waktu rektornya Pak sebelum sekarang Pak Furqon, beliau meminta disertasi saya tentang pembelajaran. Ya. Setelah itu dia janji akan saya baca, katanya langsung. Oh, mungkin setelah baca, beliau mengajak tim kami untuk mengembangkan dan mengaplikasikan konsep itu yang kami temukan. Hanya berapa kali. Iya juga mewujud, tapi betul terlaksana. Beliau memberikan bantuan dari saya waktu itu, kalau tidak salah, untuk pengembangan ini. Pengembangan teori dulu, jadi wacana-wacana yang praktis dari konsep pembelajaran itu, jadi wacana praktis dalam proses pembelajaran, itu yang diharapkan oleh beliau. Tapi ternyata menceng apa yang dilakukan oleh tim, karena yang menjadi ketua timnya tidak cukup masuk ke sana. Tapi menghasilkan satu buku yang cukup tebal tentang Islam. Nah, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksud.
Nah, setelah tahap itu nantinya akan 2 tahun untuk pengembangan konsep rencananya Pak Purkon, 3 tahun kemudian uji coba ke lapangan. Sebenarnya orang-orang PIP mah sudah oke, karena mungkin dari Pak Purkon untuk mengembangkan dan uji coba itu akan bekerja sama. Nah, baru sampai sana. Nah, pendekatan pengembangan tafsir tawai, ada 3 pendekatan ya. Pendekatan pedagogi, pendekatan bayani. Pedagogi itu bagaimana memandang ayat sebagai fenomena pedagogi. Pendekatan bayani ini adalah pendekatan balagi, harus peka terhadap fenomena-fenomena balagi dalam Al-Quran. Setelah ketemu dimensi balaginya, kita mengejar situasi psikologis yang terkandung dalam ayat itu. Dengan masuk ke situasi psikologis, kita akan memetakan proses edukasi yang terjadi di sana, kemudian akan menurunkan konsep pendidikan sesuai dengan komponen-komponennya. Mana yang masuk konten, mana yang dari satu ayat itu mana yang masuk tujuan, mana yang masuk metode, itu satu ayat itu akan mengandung berbagai komponen. Yang ketiga, pendekatan wahdi atau unity, kesatuan. Setelah kita lihat satu ke ayat itu, maka dilihat dari satu kesatuan pedagogis mana yang berhubungan dengan konsep tadi, komponen-komponen pendidikan. Seperti begini, Iqra. Nah, Iqra, bacalah. Nah, yang kita terjemahkan bukan sekedar membaca, kan, mengamati, menelaah, meneliti juga. Kenapa ayat itu disuruh membaca? Harus kompetensi apa yang dimiliki oleh manusia? Maka muncul ayat tentang instrumen yang Allah berikan kepada manusia, as-sam'u wal absar. Oh, pantas bisa Iqra dalam arti seperti itu, karena ini komponen. Kalau Iqra mampu menurunkan paradigma pendidikan dalam arti cara pandang yang luas dan prinsip, maka dia akan menurunkan konsep-konsep strategisnya. Ada tarbiyah, ada ta'lim, ada tazkiyah, ada tilawah. Itu konsep-konsep strategisnya besar. Konsep-konsep strategis itu akan menurunkan konsep-konsep operasionalnya, ru'yah, nador, dan seterusnya. Ternyata konsep ru'yah paling banyak dalam Al-Quran. Lebih dari 800 kali pengulangan. Nah, akhirnya kalau kita melihat itu, maka kita akan mampu membangun konsep pendidikan yang lebih komprehensif. Nah, ini masih ada waktu, Pak Cucu? Atau sampai di sini dulu? Soalnya ini lumayan juga satu pendekatan ini. Halo? Ya, mungkin nanti ada pembahasannya, Pak Kiai. Ya, diskusi aja dulu ya sekarang ya. Nanti ini satu season lagi pendekatan pedagogis ini justru paling urgennya, paling dalamnya, yang paling khasnya yang kita miliki ya. Nah, karena itu harus suasana baru nampaknya Pak Cucu ya. Terlalu banyak yang harus dijalankan kalau ini masuk sekarang. Jadi itu baru latar belakang dan alasan-alasan mengapa kita perlu pengembangan studi tafsir, studi Quran Tarbawi. Nah, mungkin nanti pertemuan kedua ini pendekatan mudah-mudahan bisa selesai. Ya paling tidak 3 kali lah, gitu ya, pendekatan untuk awal, karena inilah justru yang pokok yang akan kita sampaikan kepada semuanya untuk dipahami, kalau perlu terus didiskusikan. Nah, sementara itu saja dulu Pak Cucu. Kalau bisa kalian silakan anak-anakku, kalau perlu ada diskusi silakan. Terima kasih Pak Kiai, para
kenalan ya, studi Al-Quran Tarbawi, dan tentu masih banyak hal-hal yang nanti kita eksplorasi, jelaskan. Bahkan sampai di sini dulu ada pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Silakan, ini kesempatan ya langsung bertanya. Pak Kiai, ini pakar tafsir Tarbawi, tafsir pendidikan, ya, harus betul-betul bisa memahami kirab beliau ya. Silakan Dede. Rasid, silakan. Pak Indra, silakan. Mau bertanya? Ya, Fadal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suaranya? Ya, ada. Ya, silakan jelas. Assalamualaikum Pak Kiai, perkenalkan saya Indra Nuriana. Dulu sempat belajar di Sudan, alhamdulillah. Saya Ya, dulu ketika di Sudan mengambil jurusan hadis, ya, kemudian juga dulu alhamdulillah sempat belajar usul tafsir. ya, Yang menjadi pertanyaan mungkin karena ketika di Sudan dulu memang sempat belajar tafsir ahkam, diantaranya ayat-ayatul ahkam, dan sekarang baru mungkin mempelajari tentang tafsir Tarbawi. ya. Jadi mungkin tafsir Tarbawi ini salah satu gebrakan terbaru dari UPI atau seperti apa Pak Kiai? Itu yang jadi pertanyaan. Atau memang sebelumnya sudah ada kitab-kitab yang berkaitan dengan tafsir Tarbawi? Iya. Terima kasih, bagus ya Saudara Indra. Senang mendengar latar belakang Saudara. Jadi apaan ada perbandingan ya, sharing. Sudah ada secara malamih, banyak iman malamih tarbawi minal Quran. Apa juga ada nadrah tarbawiyah minal Quran. Ada juga tafsir at-tabawi lil Quran itu Nurbaz ya, 3 jilid itu. Terkadang saya baca karena pendidikan itu sudah menjadi satu konsep dan disiplin ilmu yang mandiri, cara pandang metodologis. Nah, tatkala diukur itu oleh itu, maka kajian-kajian itu menurut saya sudah memunculkan malamihut tarbawi ya, tapi secara metodologis dengan produk masih bersifat parsial. Apa yang dilakukan oleh Nurbaz dengan 3 jilid itu lebih banyak menarik implikasi dari tafsir juga. Ya, dari tafsir sebanyakannya saya Qutb. Itu ya, menarik implikasi dari tafsir. Tidak ada analisis ayat, apalagi pada susunan. Ya. Sebagai contoh, Indra mungkin tahu ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Ayat tentang apa itu? Secara hukum, itu ayat yang membolehkan suami istri hubungan ya. Nah, karena dilatar belakangi oleh pandangan orang Yahudi yang kalanya kalau hubungan suami istri dari belakang akan menimbulkan anaknya akwar, juling, ya kan? Rata-rata kan di tafsir hukum seperti itu, ya. Nah, kami tidak berhenti di sana. Nisaukum harsul lakum. Nah, coba Indra. Apakah itu bahasa hakiki atau bahasa majazi? Majazi, Prof. Iya. Apa kalau majazi itu di sana? Itu tasbih balik. Nisaukum harsul lakum. Istri semua kebun-kebun kamu.
Kalau diartikan secara hakiki itu pelecehan wanita ya, diskriminasi. Masa wanita itu? Ini tasbih balik. Menganalogikan wanita sebagai kebun. Ya. Dan sebenarnya, nah dari sini tafsir teroris, apa sedang bicara apa Allah dengan ayat ini? Sedang menganalogikan apa dengan apa Allah? Karena kesananya Pak Tuharsaku Manas ini sedang bicara tentang fertilisasi, pembuahan, yang menganalogikan sperma dengan tukang kebun dan apa sel telur dengan kebun. Dari sisi aktivitas terjadinya pembuahan, mana yang aktif antara sperma dan sel telur? Sperma. Sperma itu diam seperti kebun saja dengan yang tukang kebun. Wah, dari sisi biologis ini analogi yang sangat hebat, kata. Saya juga diskusi dengan ahli biologi. Ini menganalogikan sperma dan sel telur dalam proses pembuahan. Memang seperti pengkebun lah. Kebun itu menghasilkan. Sedangkan kebun kan pasif. Jadi prosesnya berbeda. Kalau begitu, apa artinya ini? Ya, annasyitum kaifa masyitum wa min aina masyitum. Tuh kan begitu tafsirnya annasyitum itu. Wah, ini luar biasa dari sisi ilmu. Ini bisa menjawab konsep bayi tabung. Karena ini bicara tentang proses fertilisasi, pembuahan. Ya, yang penting sperma dan sel telur suami istri. Adapun caranya annasyitum, mau kaifa masyitum, min aina masyitum. Wah, ini Al-Quran justru tatkala dikaji lebih dalam dari dimensi gaya bahasa menghasilkan makna lain. Tatkala kita menemukan makna-makna itu, tidak sedang membantah makna yang sudah ada, tapi makna-makna yang berkembang itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Ya. Nah, inilah tafsir Tarbawi. Masuk ke situasi psikologis. Kalau istilah Bintu Sati, nah sebenarnya ada hubungannya juga dengan temuan Bintu Sati Abdurrahman, Aisyah Bintu Sati Abdurrahman itu yang menulis tafsir apa itu nama Al-Bayan, tafsir Bayani. Nah, dia juga tafsir Bayani itu tafsir yang berusaha masuk ke lubuk ayat untuk menangkap ruh makna istilah beliau. Ruh makna. Nah, ternyata dua pendekatannya Maudhu'i dan itu Bayani juga. Nah, saya juga merujuk itu. Sebagian cara kerjanya menurutnya Bintu Sati. Ada yang cukup ini menarik itu. Sejak dulu khalaqal insana min alaq. Alaq itu apa? Alaq itu rata-rata tafsir dari sejak Tobari sampai akhir Sayyid Qutb, alaq itu Adam. Ya, segumpal darah. Hanya beda-beda Adam saja menafsir. Adam al-jamid, Adam al-mutajammid yang membeku, Adam al-abid darah segar. Itu rata-rata tafsir, coba lihat dari sejak Tobari sampai itu tuh siapa? Adwaul Bayan. Bahkan tafsir jadi bergeser setelah ada temuan ilmiah bahwa di sana tidak ada darah, tapi satu, ya memang warnanya merah.
ya, tapi nempel di rahim. Maka berubah tafsir Sayyid Qutb, Adam al-jamid al-alik birrahim. Nah, ada tambahan al-alik birrahim. Ada tafsir yang mengatakan ada kalau min alak itu alak di sana adud al-ahmar as-sugir al-alik birrahim, semacam cacing, tidak ada darah. Tuh tafsir modern itu. Kenapa? Karena pengaruh embriologi, ilmu embriologi bahwa di sana tidak ada darah. Lebih tegas lagi tafsir Pak Kures. Tafsir Kures itu Al-Misbah. Di sana sudah tidak mengatakan dam lagi. Pak Kures tidak menyebutkan darah, tapi sesuatu yang nempel di rahim. Apa artinya? Tafsir itu bergerak berubah sesuai perkembangan ilmu. Dari dulu sampai masa pertengahan terus dam-damnya ada dam. Kesininya sudah tidak ada dam. Pengaruh apa? Ilmu embriologi. Embriologi tidak ada darah di sana. Lantas apa yang terjadi? Nah, saya melihat susunan secara balagi. Nah, ini coba nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaq. Kalau alladzi khalaq setelah satu kalimat yang sempurna, alladzi khalaq itu bisa jadi ilat. Mausu dan silahnya bisa karena dia. Kenapa tidak wa khalaqal insan? Padahal alladzi khalaq ini sangat tanasub. Kalau khalaq ini wa khalaqal insan. Coba standar nahwu. Kalau dua kalimat punya tanasub yang bahkan katanya bentuk jumlahnya sama, mestinya mah wa khalaqal insan. Ini pasal wasal ilmu balaghah. Jadi harus mengenai pasal wasa itu bagian terhalus dalam ilmu balaghah. Sebelumnya iltifat. Kenapa tidak pakai wawu? Nah, itu ditanyakan, dianalisis. Nah, kemungkinannya ini jadi alasan atau menjadi badal itu jaya. Nah, yang paling terkena mendapat, kenapa harus manusia Iqra bismi rabbik? Dialah yang menciptakan. Rabb lah yang menciptakan. Alasan kedua, karena dia manusia diciptakan min alaq. Karena itu, kalau jadi alasan mengapa Iqra bismi rabbik, kenapa? Oh, alasan keduanya khalaqal insana min alaq. Nah, saya kembalikan alaq kepada makna aslinya. Apa makna asli alaq? An-nasbu bisyai, ketergantungan. Sesuatu yang tergantung. Ketergantungan sifat. Ketung alaq itu. Ketergantungan. Coba lihat di tafsir Ibnu bukan. Itu Aisyah. An-nasbu bisyai ketergantungan. Kalau bahasa itu bahasa Ibnu Asr, bukan bahasa Ibnu Mandur. Bahasa Maugo Ibnu Baris, ayyuna tasyai'u bisyai'il ali, ketergantungan. Kenapa tidak dikembalikan? Kenapa manusia harus Iqra? Karena dia tergantung, memiliki sifat ketergantungan. Bisakah begitu? Kenapa tidak? Al-Quran mengatakan khalaqnakum min dha'fin. Ini min alaqin min dha'fin. Apa artinya? Kami ciptakan kamu dari min dha'fin, dari kelemahan. Apa artinya? Manusia memiliki sifat lemah. Khuliqal insanu min ajalin. Bukankah itu sifat semuanya?
manusia diciptakan dengan ketergesa-gesaan. Artinya memiliki sifat ketergesa. Kenapa sulit? Manusia diciptakan dari ketergantungan. Memang secara biologis, apakah manusia jadi sendiri? Tidak, tergantung kepada Rob. Mengapa wajah kita seperti ini? Tergantung. Secara biologis, secara psikologis, manusia juga tergantung. Innal insana khuliqa halu'a, jajua, manu'a. Itu ketergantungan secara psikologis. Secara sosiologis, kami ciptakan khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum lita'aruf. Kemudian bagian-bagian itu ada ta'aruf, ada ta'awun. Kenapa harus ada ta'awun? Karena manusia tidak mengerjakan semuanya dengan dirinya, harus ada ketergantungan. Jadi tatkala ditafsirkan al-alaq dengan makna aslinya ketergantungan, justru itu bicara tentang hakikat eksistensi manusia yang secara biologis dia ada tergantung penuh kepada, yang secara psikologis dia tergantung juga kepada. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa itu, bicara apa? Ada Al-Annas 6 ayat, 5 kali nas. Apa Annas? Manusia di tengah sosialnya. Manusia di tengah sosialnya sangat rentan dari godaan dan ketergantungannya pada Malikin nas, ilahin nas, sangat kuat. Itu secara psikologis. Jadi 3 pertanyaan itu dijawab oleh ayat lain. Secara biologis banyak ayat tentang bagaimana manusia ciptakan. Secara psikologis banyak ayat yang bicara tentang bahwa manusia perlu berlindung kepada. Itu secara psikologis. Dan secara sosiologis banyak konsep-konsep yang bahwa manusia perlu kerjasama dengan sesamanya dan dengan alam. Nah, menurut saya akhirnya saya menyimpulkan justru tatkala penafsiran itu dikembalikan kepada makna asalnya, itu lebih komprehensif dan menjadi alasan mengapa kita harus bismi rabbik. Karena manusia tergantung, tidak memastikan apa-apa dengan dirinya. Nah, inilah tafsir Tarbawi, tapi saya masih kesulitan mensosialisasikan ini karena kajiannya lumayan. Ya. Ini terus terang saya walau alam mungkin belum menemukan saja di tafsir-tafsir yang lain menguraikan begitu. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah tafsir seperti tadi. Nah, itu dari min alat. Ikronya juga belum kita analisis secara lebih dalam. Akan hasilkan paradigma besar tentang tafsir. Tentang ini jelas tidak nih? Memang agak dalam ini bicaranya. Alhamdulillah.